Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video pembelajaran komputer untuk pemula seri yang ke-11 kali ini, saya akan menjelaskan fitur text box pada aplikasi Microsoft Office, termasuk di dalamnya Microsoft Word. Untuk apa itu? Mari kita ikuti penjelasannya yang berikut ini. Ya, di hadapan layar kita ini adalah file yang sudah kita buat pada seri atau bagian ke-10 yang lalu. Nah, seringkali kita di dalam mengetikkan suatu teks itu membutuhkan area yang tidak standar. Artinya antara baris yang satu dengan yang lain itu kerapiannya nggak sama, artinya keserasiannya nggak sama. Termasuk contohnya kalau kita akan membuat suatu label nama waktu membuat kartu undangan, ya, atau membuat suatu teks yang tinggi rendahnya berbeda, maka kita memanfaatkan menu yang namanya text box. Caranya pada ribbon insert ini ada menu yang namanya text box di sini. Kita klik saja. Sebenarnya dia juga menyediakan fasilitas berupa template-template, ada 6 macam di sini. Ya, 3 di atas, 3 di bawah. Saya kasih contoh template-templatenya saja. Setelah itu kita akan membuat secara independen sesuai kreasi kita. Yang pertama, misalnya ini, ya, ini sampelnya. Perhatikan, di sini ada tulisan teks, ya, di mana ada bingkai atau suatu shapes kotak. Ini kalau kita pindah, dia bisa pindah-pindah semacam. Sehingga kedudukan sebuah text box itu sejajar dengan shapes. Ya, contoh, kita punya shape ini kan juga bisa dipindah-pindah semacam itu, ya, jadi kedudukannya sejajar. Nah, ini ada teks di sini. Kemudian kalau kita menyisipkan satu buah text box lagi, kita akan ciptakan sebuah text box lagi, jadi insert text box lagi dengan teks yang berbeda. Ini bisa tumpang tindih semacam ini. Perhatikan, ini bisa tumpang tindih seperti itu. Nah, kalau kita tidak menggunakan teks, tentu hal itu tidak bisa. Saya kasih contoh satu lagi. Nah, ini bisa. Tentang teksnya ini kebetulan sama karena diambil dari sumber yang sama. Itu nggak begitu penting ya. Tetapi bagaimana text box ini berfungsi, itu yang penting. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, ini semacam ini. Kemudian seperti halnya dengan shapes, maka text box ini juga bisa kita olah dengan menu format di sini. Ya. Shape-nya itu fill-nya apa? Misalnya saya kasih warna hijau. Yang ini shapes-nya kita kasih warna kuning, dan yang ini shapes-nya kita kasih warna biru, dan seterusnya. Ingat bahwa di dalam shape yang berwarna hijau, kuning maupun biru itu semuanya teks kita. Ini contoh satu bawaan dari dia. Bentuknya bebas ya. Kemudian saya akan ganti halaman. Untuk ganti halaman Anda boleh insert page break. Nah, di sini. Ya, ini karena tadi masuk ke sana ya dia ikut. Tapi kalau menghendaki ini dipindah ya pindah aja. Bisa ya, aman. Contoh yang kedua dalam kaitannya dengan text box ya. Itu tadi template yang pertama. Template yang kedua relatif sama, hanya dia ada variasi, ya, ada variasi sedikit.
Nah, disinilah kita dituntut untuk berkreasi. Maka silahkan saja ya, berkreasi sesuai dengan imajinasi Anda masing-masing. Sama dan seterusnya. Seperti ini yang tadi juga boleh ya. Kalau tadi kan kita baru shape fill, ini saya ulang shape fill. Juga boleh shape outline-nya. Shape outline-nya standar dari template-nya kan warna biru, kita ganti merah misalnya. Atau ganti warna yang lain. Ya, misalnya pink. Nah, jadi di sini ada. Oke, cuma bedanya kalau yang tadi ini teks yang pertama tidak transparan, sedangkan yang ini transparan. Maka ada tumpang tindih antara teks dari text box yang pertama dengan yang kedua. Gitu. Ini contoh. Tentu Anda bebas ya untuk menentukan text box sesuai template yang diinginkan. Walaupun demikian, tentu kita juga bebas memilih ya. Ini contoh yang ketiga ya. Ini macam ini. Tentu sekali lagi kita bebas berkreasi. Nah, yang barusan saya lakukan ini bisa dipakai untuk skat buku. Ya, misalnya saya page break lagi, insert page break. Di sini ini harus netral ya, untuk page break itu harus dalam kondisi netral. Nah, di sini lagi insert page break, otomatis ada tempat kosong ini. Anda boleh menambahkan text box yang tadi itu kan tadi saya katakan sebagai skat buku. Ada lagi insert page break, insert. Atau ini Anda copy juga boleh ya, misalnya bisa jadi satu di copy terus di paste. Nah, ini ada dua karena tinggi di atas bawah, macam ini atas dan bawah. Oke, saya kira itu. Lalu satu lagi, kalau ini misalnya area kosong ini mau kita kasih sesuatu yang terkait dengan text box, boleh aja. Disinilah yang disebut sebagai draw horizontal atau draw vertikal. Ya. Kalau horizontal seperti ini, ya, saya ketik ini contoh text box horizontal. Silahkan diketik sesuai kebutuhan. Nah, ini dan seterusnya. Sedangkan kalau Anda mau juga boleh insert text box vertikal. Nah, jadi bentuknya vertikal. Walaupun Anda merancangnya secara horizontal, tapi tulisannya akan menjadi vertikal. Misalnya ini Kota Magelang. Nah, ini dia ditulis secara vertikal. Nah, semacam ini. Ya. Dan seterusnya. Ya, perhatikan ini tulisannya dari atas ke bawah, walaupun Anda tetap ngetiknya seperti biasa. Fontnya kalau mau diukurnya, font size-nya mau diperbesar ya silahkan. Kalau kurang besar ya diatur. Dalamnya kalau mau diberi format shape-nya mau diisi warna apa, seperti tadi, seperti yang di template tadi boleh. Kemudian teksnya warnanya mau apa. Nah, jadi sini ada pilihan-pilihan, termasuk kita bisa memanfaatkan yang ada di ribbon home. Ya, demikian, selamat berkreasi. Jadi text box ini multifunction ya, artinya
bisa dimanfaatkan sebagai seni untuk melengkapi word art, ya, juga bisa dipakai untuk teks biasa. Nah, dia ada sentuhan variasinya dibandingkan dengan teks yang kita ketik seperti biasa. Silahkan mencoba, ikuti terus video-video dari Master Santo sampai akhirnya Anda betul-betul kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat dan bahagia. Sampai jumpa.